Ini dia Hero Angle. Yes, kita sudah terbang di atas Erangel untuk game kita yang kelima. 2 game tersisa, kita bakal lihat game kelima ini siapakah yang bakal memenangkan winner-winner chicken dinnernya. Alright. Wih, berasa Mas Gary ya. Berasa lagi nge-MC kalau tiba-tiba bilang kayak gitu. So, yang kita perhatikan sekarang garis pesawatnya yang membelah Erangel dengan cukup adil dari jam 12 menuju jam 6. Yap, kita bakal lihat ini potongannya cukup fair bagi semuanya. Dan harusnya bakal memudahkan mayoritas tim untuk turun di drop mereka masing-masing. Sementara kita bakal lihat tim Surut turun di Severny, tim Bali juga sudah mulai menuju ke arah kiri, mungkin sekitar Gergopol. Dan beberapa tim lain juga sudah mulai ke arah kota mereka masing-masing. Erangel yang kedua harusnya berarti ya mereka bermain dengan lebih safe. Mengingat mereka sudah kebaca ataupun punya gambaran mengenai rotasi tim-tim lain. Oke, tebak circle dong. Ayo belum. Gue Severny. Oke, gue Gatka. Severny dan Gatka jauh banget ya. Iya. Itu nggak mungkin masuk lingkaran pertama. Dapat bisa jadi untuk lingkaran pertama doang. Bisa aja, bisa. Rempet tapi ini mana nih lama juga circle-nya keluar. 3, 2, 1. Tereng, belum ternyata. Malu-malu berarti Oke. circle-nya. Ternyata bertukar arah Gatka, saudara-saudara, dan juga menuju ke arah kiri tadi. Sampai ke Prediksi laut dikit gua ya. berarti bener lah ya, dan Iya. tiba-tiba sudah ada yang rebutan mobil, udah ada peluru panas juga yang dirasakan oleh pemain-pemain dari Kalteng, bahkan bannya pecah tergelincir. Baginya mundur sendiri, untungnya nyangkut di puun itu. Belum terlalu jauh dari pemain Kalteng yang lainnya, tapi harusnya udah mulai kejang-kejang nih Kaltengnya. Betul, kita bakal kali ini tampaknya bagi yang akhirnya terpleset, gagal jiggle kali ini dan bakal langsung harus pindah berlari menuju ke teman-temannya dengan kakinya dia sendiri. Itu bahaya sebenarnya ya. Seringkali kita melihat orang rotasi pakai bagi, tapi begitu satu bannya pecah aja itu pasti rotasinya bakal langsung tergelincir. Betul, yang pengen tuh Wazet, mau pecah 2 ban pun gas. Masih tetap bisa digaspol. Tapi ini gimana caranya ngepres? Mereka nggak punya vehicle, harusnya belum ada pemain yang dipulangkan ke arah lobby. Sejauh ini masih 64 live, timnya apalagi masih 16. Tadi jadi Sunhawk menit berapa masih 16 gitu kan, walaupun jumlahnya udah 51, 52. Survival-nya kuat-kuat semua ini. Betul. Meskipun 1 player, meskipun 2 player, kemampuan survival mereka tinggi banget. Ya tadi gue sempat ngebaca sih ada beberapa komen flow yang bilang, wah chickennya ngendok, coba kalian rasain. Ngendok di turnamen sama ngendok di klasik itu berbeda guys. Feel-nya berbeda, deg-degannya, terus momentumnya, segala macemnya. Tadi kan kita ngeliat juga tuh ada momentum yang lagi megang granat tiba-tiba di-push. Itu momentum-momentum yang di klasik tuh nggak bisa kalian rasain cuy. Kecuali rank kalian tinggi ya. Kecuali rank kalian udah sampai di konku lah. Itu udah bisa tuh ngerasain tipis-tipis yang seperti itu. Tapi kalau bahkan gregetnya di konku sama gregetnya di turnamen udah pasti berbeda juga. Nggak bisa disamakan perbandingannya untuk 1-1. Tapi baik lagi sih, untuk namanya turnamen, kalau menurut gue pribadi gitu ya, PUBG Mobile Classic, PUBG Mobile di turnamen, itu 2 game yang berbeda. 2 game yang berbeda? 2 game yang berbeda, cara mainnya beda banget. Kalau di klasik ya mungkin ya kita merasa paling jago gitu kan ketika main klasik. Tapi kalau di turnamen, menghadapi tim pemain-pemain yang juga tanda kutip paling jago di klasik, itu udah beda cerita gitu. Salah kayak buka badan kelamaan dikit kenok. Kenok 1 di rush. Beda sama kita main klasik gitu, kita mau lari-lari di open field, karena juga selamat gitu, tembak-tembakin sama orang yang mungkin belum di tahap level turnamen gitu. Betul, atau biasa dibilang di komunitas itu sabun banget nih orang gitu. Iya. Kalau di turni kayaknya ngeliat yang sabun jarang dah. Jarang. Jarang banget. Nggak mungkin orang yang jarang main PUBG Mobile, tiba-tiba punya pikiran, mau turni Pasti orang yang turni itu adalah orang yang rajin main dan pede. Tapi ini juga jadi pembuktian Flo, maksudnya ini kan kita sekarang lagi ngeliat nih, balik lagi ke pembahasan yang ada di match kedua tadi tuh, yang gue bilang ini mereka semua dari solo pendaftar, bukan dari orang solo ya, tapi mendaftar secara individu, nggak bareng dengan squad. Mereka berjuang dengan survival skill yang mereka punya sampai akhirnya mereka ada di titik ini, terus mereka dibuatin sebuah tim random oleh panitia. Pasti bakal beda banget nanti survival skill yang dipunya sama mungkin pemain-pemain yang daftarnya itu squad. Pasti bakal beda. Beda gak sih menurut lo? Harusnya beda dong. Harusnya beda. Tapi ya kalau mereka udah selesai di solo gini ya kan mereka punya waktu agak lebih lama ketimbang yang squad. Ya nggak sih? Betul. Ada waktu lebih lama ketimbang yang squad kan. Kalau mereka latihannya benar-benar intens, evaluasinya efektif,
harusnya waktu 2 minggu bisa sih ketemu gameplay yang cocok sih buat mereka. Ini aja menurut gue udah ada beberapa tim yang gameplaynya tuh cocok. Ya, Walaupun mereka bener-bener baru diacak kurang lebih 5 hari ini. Betul. Enggak. 3 hari malah. ya nggak nyampe seminggu lah. Nggak nyampe mereka ya, seminggu nggak nyampe persiapan seminggu. mereka untuk ngetim di fase ini, di babak ini. Cuma menurut gue dengan berkumpulnya player-player yang bisa bilang juara di solo gini ya. Harusnya mereka udah punya skill individu yang kuat. Heeh. Mereka udah punya pengertian game yang cukup tinggi gitu. Jadi ketika mereka bertemu itu tinggal bukan masalah belajar lagi, tinggal masalah cocokan aja maunya main kayak gimana. Betul. Karena udah ibaratnya lu juara di solo nggak mungkin kan tiba-tiba lu nggak ngerti cara main ngetim gitu. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin pasti Nggak kayak punya mungkin. basicnya lah gitu kan. Tinggal Betul. tinggal kayak mau setuju bilang kita mau turun di mana. Turun di Milta, cara kuasain Milta gimana, belajar bareng gitu kan cara kuasainnya. Tinggal jalan tengahnya kan, Iya. pengambilan keputusannya. Tinggal ngebentuk gameplay aja. Betul. Bukan belajar-belajar lagi, kayak udah nggak mungkin dong diajarin cara nge-spray, diajarin cara nge-forting, udah pasti udah bisa semua gitu. Iya, tinggal penerapan dan penyamaan visi misi aja untuk di in-game-nya seperti apa. Apakah emang gameplaynya bisa lebih agresif atau akan bermain situasional atau bahkan lebih pasif segala macamnya itu kan tergantung dari perbincangan masing-masing tim. Karena gue yakin nih, hal utama yang pasti bakal mereka bahas adalah shot call-nya IGL siapa nih? Itu pertama pasti mereka bahas. Karena baik lagi gitu kan, IGL itu role yang paling susah dicari dan kalaupun ketemu nggak tentu cocok. Ya, bahkan kalau kita ambil contoh dari tim profesional pun ya, kayak Hijrah yang akhirnya hiatus ya, akhirnya dia Iya. vakum dari kompetisi PUBG Mobile dulu, terus mereka kehilangan nih Boom kayak kekurangan sosok IGL, makanya mereka begitu mendapat kabar bahwa ada farewell dari Ken, akhirnya Ken loan untuk Boom di DGL. Betul, karena baik lagi IGL itu role yang paling susah dicari dari semuanya. Ibarat kalau misalnya di bola, kiper kali ya, Iya itu susah. yang bagus dari Yang kan. bener-bener bagus, karena itu udah bener-bener pertahanan terakhir cuy kalau di bola. Iya, IGL tuh jantungnya tim gitu. Heeh. Dia jantung tim. Nyari IGL yang bagus dan skill individu yang tinggi, itu yang paling susah. Kayaknya yang paling susah IGL, yang kedua support gak sih? Dibanding nyari raser. Iya. Iya, iya. Rusher tuh paling banyak deh kayaknya. Karena Tapi banyak orang yang pengen jadi raser. Bro. karena banyak yang kualitasnya tinggi, itu susah nyarinya. Yes. Rebut-rebutan soalnya kan. Beda halnya kayak lu cari IGL sama cari support. Itu yang nyari kualitas tinggi tuh udah pasti diperebutkan sama tim-tim lain karena dikit. Betul. Dan biasa kan skill mereka itu nggak cuma sebatas in-game, tapi soft skill juga ada. Betul. Dari cara berbicara, cara memimpin, cara menyatukan pikiran, itu kan nilai plus. Yap, tuh sedikit insight ya dari Wolfie tentang pola pikir di in-game-nya seperti apa supaya kalian tuh nggak bentrok terus nih diskusinya di tim cuma ngebahas itu-itu aja. Harus ada pengembangan-pengembangan dari pembahasan yang kalian bahas di tim kalian. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari Kaltim tampaknya sudah menyatakan pikiran untuk coba melok ke arah tim Kaltara di mana mereka mengambil perbukitan dan sudah mulai dikunci dari berbagai angle oleh tim Kaltim. Tapi tampaknya Kaltara nggak berdiam begitu saja, mereka sudah melihat juga dari Kaltim melakukan setup dan sudah mulai melihat dan mulai mengeker ke arah mereka. Betul, jadi akan ada banyak pelajaran tentunya yang dibawa oleh tim-tim yang saat ini bertanding. Tadi kita ngelihat ya sempat ada satu tim yang bermain dengan 3 orang. Itu juga termasuk pembelajaran untuk manajemen waktu karena di tingkatan pro, kalau udah dibilang jam segini di start, ya di start. Nggak peduli lu lagi ngapain, baterai lowbat, segala macam, pokoknya dituntut untuk mengikuti rundown yang sudah ada. Kecuali ada technical issue yang terjadi. Betul, ya baik lagi namanya turnamen ya kita harus mengikuti peraturan yang ada. Betul, kita harus bersifat profesional. Balik lagi ya, profesional itu tidak hanya semata-mata kalian jago main, tapi dari profesionalitas kalian untuk melihat rundown, untuk ngikutin peraturan-peraturan yang ada juga, itu juga termasuk dari sisi profesionalisme. Karena tidak ada peserta yang lebih besar daripada acaranya. Nah udah pasti, yang punya acara yang bakal ngatur acaranya kayak gimana. Iya. Peserta yang ngikutin, yang bikin acara. Kasih masukan boleh, ngatur nggak bisa. Betul sekali. So, kita bakal fokuskan kembali, so back to the beat. Back to the game. Kali ini Kaltim yang sudah mengamankan 2 rumah roti. Berdekatan dengan Kaltara, kayaknya mereka udah berpindah tempat karena tadi ada salah satu di antara kedua tim ini yang mengamankan daerah perbukitan. Kali ini mereka sudah mendapatkan kompon yang mereka inginkan. Bahkan dari NTB, mereka sudah mengamankan sebuah mangkuk di sekitar Gatka. Ini daerah yang familiar banget kalau kita ngomongin di PMPL. Cukup banyak tim yang rebutan daerah sini. Betul. BTR, Airwolf juga rebutan di sini. Bahkan tim-tim
seperti Onyx atau Aura yang datang dari arah utara itu suka banget untuk checkpoint di sekitar sini. Betul, karena itu tempat enak banget. Sekitar itu open field, kalau ada mobil-mobil yang lewat tuh gampang untuk ketembak dan di pick off oleh tim-tim yang mengambil dari daerah sini. Tapi baik lagi, tempat yang enak adalah tempat diincar juga pastinya oleh tim-tim lain. So kita harus kuat-kuatan defense, pintar-pintaran ngebagi vision dan pastinya fokus setiap saatnya. Yes, apalagi nih breaknya tuh sebentar buat semua player. Jadi Iya. mereka dituntut untuk benar-benar fokus, jangan sampai melewatkan sebuah momentum. Nggak boleh evaluasi terlalu bikin baper, karena itu yang biasanya ngubah mood playernya main. Ya evaluasi seperlunya aja lah. Yang udah kita bilangin, carilah kesalahannya apa, diperbaiki bersama-sama. Bukan mencari dan debat siapa sih yang salah gitu, tapi lebih nyari kita salahnya di mana, kita perbaiki kesalahannya. Karena tim yang mateng adalah tim yang tahu apa yang harus dievaluasi dan kapan dievaluasinya. Betul. Kayak hal-hal simple kayak spray nggak kena, itu nggak harus dievaluasi. Tinggal Yap. dikasih tahu, bro tadi spray lu nggak kena. Udah gitu nggak usah diinget-ingetin lagi. Betul. Bro tadi lu naik mobil nabrak, itu kan bukan hal yang perlu dievaluasi sebenarnya. Cuma Iya. dikasih tahu aja. Lebih pembahasan kayak tadi kita nggak ambil sana sih, harusnya kita ambilnya sini Atau nih. setup kita saya salah, kita Betul. harusnya nggak split kayak gitu, kita harusnya nge-stick atau ngebagi visionnya kurang. Itu kan yang dibahas adalah hal-hal tim. Yap, bukan yang salah siapa, tapi apa yang harus diperbaiki untuk satu tim ini. So, kalau kita lihat juga dari Sulut yang sudah mengamankan daerah di sekitar Ruins, kayaknya ini jadi daerah yang sering jadi checkpoint juga Flo ya, semenjak ada beberapa perubahan di Erangel 2.0. Betul. Ini menjadi tempat yang cukup diperebutkan juga dan pastinya menjadi tempat yang enak. Karena di sekitar ini nggak ada tempat lagi untuk bertahan. Selain di Ruins, itu udah bolong semua, open field. So tim-tim yang nggak dapat tempat di sekitar area sini bakal harus terpaksa mengorbankan kendaraan-kendaraan mereka. Ya dan untuk nyelamatin kendaraan juga di sini banyak banget karena cukup banyak daerah-daerah atau beberapa gundukan yang memang bisa menutup angle shoot untuk kendaraannya supaya kendaraan itu tetap aman, bannya nggak kempes kecuali ada hujan granat. Itu beda cerita. Iya, itu udah beda cerita lagi dan kalau namanya udah hujan granat itu udah tinggal bisa menghindari aja. Nggak ada cara counternya lagi. Ya dan terbukti loh dari Erangel pertama dan Erangel yang kedua sama seperti Sanhok pertama, Sanhok kedua early game-nya tuh terlihat lebih pasif dibandingkan pertemuan mereka di map pertama Erangel atau di map pertamanya Sanhok tadi. Ini terlihat semuanya udah saling tahu beberapa titik checkpoint yang mungkin ramai. Bahkan kali ini sudah mulai seperti PMPL. Mainnya seperempat dan tengah circle. Dan circle ketiga mendonat ke arah Pochinki. Iya, tapi kita bakal lihat ke ini juga dari tim-tim yang bertahan dengan serka pindah ke arah Pochinki. Harusnya kota Pochinki bakal laris manis rumah-rumahnya. Iya, ini bakal memaksa Sulut keluar dari setup mereka. Apakah mereka ingin mengambil bukit-bukit Rozok? Atau mereka mau tabrak dan nge-retake compound dari sebuah tim yang cukup dekat dengan mereka? Yap, tapi kita bakal lihat juga dari tim NTB tampaknya sudah masuk ke arah compound mereka. Somehow kosong areanya nggak ada yang mengambil tempat ini. Ya, tapi jujur gue kurang suka compound ini loh. Karena terbuka banget sih. Heeh. Ini beda dengan beberapa compound-compound lain. Banyak banget tempat-tempat yang terbuka di area sini dan nyelamatin mobil tuh agak berat. Yes, dan ini ada satu notes nih yang harus gue ingatkan ke kalian juga. Kalau kalian mendaftar di PMNC, usahakan datanya diisi dengan benar, terutama tahun lahir. Ingat, tahun lahir bukan tahun mendaftar. Masa ya lo tulis lahir tahun 2001, lu baru lahir tahun ini bisa megang HP main PUBG. Wah gila, lu di dalam kandungan udah main Giro kayaknya tuh ya. 2021 Pak, Iya 2021, gue bilang apa? 2001. 2001 ya, itulah ya. Kadang juga caster tidak fokus ya. Betul. Udah jam malam nih, kopi mana kopi ya? Sambil nungguin kopi kita bakal ngeliat dulu antara Kaltim dan juga Kaltara. Di mana Kaltim sudah mendapatkan beberapa pemain yang memang mereka incar dari tadi. Dan Kaltara mendapatkan komponen cukup legit. Memotong rotasi dari beberapa tim juga, 2 point kill sudah mereka kumpulkan. Masih ada 61 orang tapi dengan 16 tim yang masih utuh. Yap, dan kita bakal tanya juga dari tim Kaltara tampaknya harus bertahan di compound mereka. Atas mereka ada Kalsel yang sudah mulai memberikan beberapa tembak-tembakan ke arah mereka. Tapi yang lebih berbahaya adalah posisi dari Kalteng di mana Enryu tampaknya terpisah dari teman-temannya. Hanya memiliki 14 satu mobil yang cukup terbatas posisinya. Oke. Enryu pelan-pelan set up smoke juga. Kiri kanan mulai di smoke tapi masih bolong-bolong. Dia kalau lewat bakal ditembakin free shoot oleh tim NTT. Iya, mau nggak mau dia harus ngebuat smoke tambahan untuk mendapatkan sebuah gundukan yang bisa digunakan untuk bersembunyi dan bisa dijemput oleh rekan-rekannya. Akhirnya berhasil touchdown ke sebuah gundukan yang cukup aman. Ada mobil juga yang masih bisa digunakan. Tapi gimana cara mereka cabut dari sini?
Ya, tapi kita bakal lihat juga dari tim Kalteng ya. Mereka Oh, tampaknya bisa. bermain sangat tenang, sudah menyelamatkan Enryu juga dan bakal coba tarik mundur ke arah teman-teman lainnya. Atau mereka bakal coba untuk menyebar di ujung circle dan coba men-take down tim NTT. Atau lewatin aja udah. Tapi harusnya mereka masih bisa aman sih. Walaupun ada Potter yang ada di bagian atap dari rumah ini, harusnya kalau dia ambil bagian dalam ruins, terus ambil beberapa sisi blind spot dari tim NTT, mereka bisa aman tanpa kehilangan satupun pemain mereka. Karena mereka udah masuk ke dalam zona juga. Iya, tapi kita bakal kayaknya juga dari beberapa tim tampaknya zona belum jadi terlalu masalah ya. Masih zona ketiga masih banyak space yang terbuka. Blue Zone pun belum terlalu sakit, tapi ada yang sakit itu tembakan dari Super Rex. Terkena kepala tim lawan dan langsung mengheadshot dan menumbangkannya. Iya. Tapi Wah, zona keluar. pindah, ini yang gue suka. Menuju ke arah open field di antara Pochinki dan juga Veripir. Ini Bukit Pochinki bakal agresif loh. Sengaja buat checkpoint lah. Iya. Sengaja buat checkpoint itu enak banget buat menyisiri dan memotong rotasi-rotasi dari tim lain. Terutama buat yang datang dari arah utara karena cukup banyak tim yang akan datang dari arah utara. Ada NTT, ada Kalteng, ada Gorontalo, belum lagi Papua, belum lagi Sulawesi Selatan yang datang dari arah utara. Yang enak tuh dari Kalsel. Kalsel rotasinya enak banget tuh. Dia sepi banget, tapi yang jadi problem itu agak open field dan cuma ada beberapa jerami-jerami yang bisa dia pakai untuk hiding spot dan tiba-tiba satu pemain dari Papua terknock out, terpotong rotasinya, bahkan Sulut kali ini sudah mulai memantau daerah pertahanan mereka dan Bali juga berhasil mendapatkan ekstrim. Satu pemain dari Sulut yang lengah tadi. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Sutra harus bertahan di antara cukup banyak tim yang mengambil high ground sekitar area mereka. Papua Ghidorah dalam posisi knock, tampaknya nggak cuma Ghidorah tapi cukup banyak player yang mulai knock kali ini. Berjatuhan dan mulai tersungkur. Dan inilah pengikisan massal. Betul, ini benar-benar terjadi prediksi kita ke arah bukit sekitar Pochinki. Banyak banget tadi, ada 4 atau 6 tim yang ada di sekitar Bukit Pochinki. Cukup banyak yang terpotong rotasinya. Dan Kalteng yang masih melakukan rotasi bakal bertemu dengan sebuah tim di sebelah kiri. Tapi kayaknya mereka bakal cuek bebek. NTB nembakin pun mereka bakal tetap objektif untuk melakukan rotasi. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Eros kali ini harus pelan-pelan maju ke depan. Papua mau kehilangan member mereka. Kalteng masih lengkap dengan 4 anggota mereka dan sedang mengambil ujung-ujung dari zona. Mengitari play zone sementara waktu ini. Wah. Tapi di lain sisi lihat Kaltim langsung menuju ke arah tim Papua. Sultra lagi menunggu momen juga kayaknya untuk coba join the fight dan mengambil posisi di ujung zona. Iya, ini Papua yang bonyok karena dia ke sandwich sama Kaltim, ke sandwich juga sama Kalbar. Kaltim satu pemain mereka sudah mulai naik ke bagian depan sana. Neror memberikan beberapa tembakan, namun masih belum bisa mendapatkan. Satu pemain dari Papua, malah Kalteng yang perang dengan Gorontalo. 2 pemain mereka terknock out, salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Kalteng pun melindas satu pemain dari Sulteng, ada Zigfly tadi yang langsung terknock out lemas di tengah jalan. Dan kita bakal kain juga dari tim Kalbar masih coba untuk bertahan tapi sementara Papua. cukup banyak tim mengitari mereka. Papua versus Kaltim 2 lawan 4. Kita bakal apakah Kaltim bisa meng-clear puncak dari Gunung Pochinki kali ini, di mana mereka kali ini harus kehilangan satu member mereka, bahkan langsung dipulangkan ke area lobby. Belum, masih ditahan tapi tim tembakan masih dilontarkan juga. Erwan lumayan low, spray down to the smoke dan kita bakal pindah ke arah tim Sulsel. Ini Papua pinter banget men. Mereka menjadikan Kaltim tamengnya. Karena Kalbar juga ikutan nembak ke arah tim Kaltim. Dan sepertinya Hope sudah kehabisan harapan. Dipulangkan ke arah lobby. Satu kembali hilang dan masih 16 tim. What? Dari sekian banyaknya perang yang terjadi masih ada 16 tim yang utuh. Hanya membuat tim-tim lain pincang dan ada front shoot dari Sulawesi Selatan. Kali ini seorang Mams mendapatkan angle yang begitu bebas namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Percobaan yang bagus tapi ternyata Bri juga berhasil mendapatkan satu pemain dengan tembakan yang begitu legit. Yap, kita bakal tanya juga tembakan melantarkan, bahkan mobil pun diledakkan kali ini. Kita lihat pengikisan massal mulai terjadi dan sedang terjadi. 48 alive tapi timnya masih 16. Ini ada tim yang kayaknya tinggal 1, 2. Ya, Bertahan-bertahan. banyak banget yang bonyok ya. Tadi Papua di bagian atas bukit juga tinggal 2. Kaltim akhirnya menerima granat panas. 1 pemain mereka terknock out dan Bali. Wow. Masih ada 3 pemain, 4 kill mereka dapatkan sejauh ini. Tapi zonanya bouncing lagi ke arah selatan. Ini PR banget men. Dari arah utara bakal terjadi penumpukan lagi. Dan Aljal pun cukup tenang, gak sadar dia gak nembak. Dia masih bersabar, tidak memberikan satupun tembakan peluru. Aljal begitu tenang, belum kelihatan 2 pergerakan dan ada front shoot yang berhasil mendapatkan satu pemain. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, last man standing di bagian bawah. Aljal masih bisa bertutup angle shoot dengan melakukan proning. Tapi ada lemparan granat dari bagian belakang. Masih bisa tenang untuk menghadapi pemain-pemain dari Sultra. Namun dari arah belakang ada granat yang begitu panas dari Kalimantan Barat.
Wow, ketenangan yang begitu tinggi dari seorang Aljal. Betul, dia bertahan, memainkan posisi yang sangat baik, tapi sayang sekali tampaknya tim ketiga mengganggu dia dan akhirnya harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal pindah ke tim Sultra dan mereka bakal fight dengan tim Kalbar juga yang akhirnya menekan mereka, tidak membiarkan mereka keluar dari area safe zone kali ini. Iya, ini Kalbar ngotot banget, mereka ingin membersihkan sebelah kanan mereka dulu supaya mereka masuk nggak ada yang gangguin lagi. Last man standing kali ini dari Sultra hanya menyisakan Papa Boss yang tersisa dengan 3 kill yang sudah dibawa pulang oleh tim Sultra. Last man standingnya apakah bisa menambah poin kill tambahan atau bisa memberikan placement terbaik untuk Sultra. Karena mereka harus bergerak, dia harus bergerak untuk masuk ke dalam zona dengan satu vehicle yang dia punya. Boosting belum digunakan tapi di sisi yang lain sudah mulai ada baku tembak lagi. Kali ini Gorontalo yang akan tampil dengan memberikan tembakan ke arah tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Ya, kita bakal juga dari tim Gorontalo masih bertahan di dalam shack mereka. Area kekuasaan mereka nggak terlalu besar, tapi enaknya ada high ground dikit mereka. Ketimbang area-area sekitarnya sehingga mereka punya advantage untuk coba melihat dan visionnya mereka juga cukup luas untuk ke arah-arah tim lain. Ya, tinggal 12 tim, tapi 35 orang cukup sedikit untuk jumlah 12 tim yang masih tersisa saat ini. Dan Kalbar sudah berhasil touchdown, mereka mendapatkan beberapa obstacle di ladang yang terbuka kali ini. Dan kalau kita perhatikan ternyata Roka sudah mulai melakukan setup smoke. Sedikit mengamati daerah perbukitan dan Kalbar, wah, melihat satu orang di dalam shake, spray yang begitu rapi, Roka free shoot clean ke bagian dalam dari shake-nya. Yang kita bakal kalian juga dari seorang average nembak terus ke arah Zikli. Belum menemukan targetnya lagi tapi cukup memberikan pressure di balik fortingan kendaraan dia. Average terus memberikan pressure terhadap tim-tim sekarang mereka, tapi lihat begitu banyak tim yang masih coba bertahan di daerah-daerah open field. Dari Kalbar, Roka pun masih mencari target-target tambahan dan 5 kill sudah masuk ke arah tim Kalbar dengan 4 anggota yang masih hidup sekarang. Wah, ini baitnya bagus banget, men. Gak langsung di kill, dipaksa, dipancing, di setup dengan sedemikian rupa. Kalbar menambah pundi-pundi knockout, pundi-pundi damage yang bisa mereka kumpulkan. Wow. Ini bait yang sukses banget. Satu pemain sudah dipulangkan. Satu orang HP-nya cukup low. Ada spray through the smoke juga. Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Kaltara. Kalbar benar-benar on fire. 6 kill. Akan menjadi 7 dalam beberapa saat lagi. Betul, kita bakal lihat tim Kalbar tampaknya tidak berhenti begitu saja. Tapi zona harus berpindah dan kali ini dari tim Kalbar harus maju sedikit lebih jauh. Tapi sebelum mereka maju, mereka perlu untuk mengclearkan tim-tim di sisi kiri dan kanan mereka. Karena Kaltara punya compound, punya satu rumah kecil yang mereka bisa gunakan sebagai perlindungan. Tapi ini ujungnya doang. Ujungnya doang, tapi at least bertahan gitu loh. Sampai Iya. next circle tinggal nyelinap masuk, ambil beberapa jerami-jerami depan mereka. Betul, ada jerami, ada broken shake, ada ya satu mobil yang udah merongsok juga. Bisa dimanfaatkan harusnya dengan maksimal. Udah mulai membuka jalan kali ini Gorontalo. Touchdown, maju lagi ternyata dong dilewatin. Oh, ada happy birthday bro. Di balik sebuah mobil yang sudah terbakar ada kejutan yang datang. Kali ini Gorontalo harus terknock out satu pemain mereka, Kingsley. Harus dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain tersisa dengan 6 kill yang sudah mereka kumpulkan. Dan kita berpindah ke arah Kalbar yang saat ini cukup dekat. 3 pemain mereka harus menghadapi last man standing dari Kaltara yang berada di rumah tetangga mereka. Betul, akhirnya dari tim Kalbar memutuskan coba fight dengan tim Kaltara di mana mereka sedang mengontrol satu rumah tepat di ujung zona. Kalbar dengan keunggulan jumlah anggota mereka harusnya bisa men-take down tim Kaltara. Tapi kecuali mereka ke pick off one by one. Oh, double pick. Ya, trading wajar terjadi, double pick yang dilakukan, satu orang bakal muncul, tapi masih ada 2 pemain yang bisa menghadapi pemain-pemain dari Kaltara, dan sepertinya Kalbar berhasil bertahan, 9 kill, wow, 9 kill dan tidak ada korban jiwa untuk tim mereka. Betul, sama sekali tidak ada korban jiwa, tapi kalau kita lihat kali ini juga dari tim Kalimantan Tengah, terlihat mereka sementara waktu ini masih coba bertahan di balik beberapa fortingan mereka. Gak banyak posisi aman mereka, tapi di belakang mereka juga ada lawan, yang berarti mereka harus waspada depan dan juga belakang. Ini tinggal 6 tim, ada 2 tim dari Kalimantan, 1 tim dari Sulawesi, ada Gorontalo juga tersisa 1. Roka sudah mulai bergerak menuju ke arah broken shake-nya dan Kalteng mendapatkan 1 pemain dari tim Kalsel. 3 tim dari Kalsel ternyata masih bertahan. Saat ini Kalteng tinggal 3 pemain mereka, masih ada spray to the grass, sedikit memberikan prediksi untuk beberapa area di sekitar mereka. Ya, apa yang kita bakal tanya juga dari tim Kalteng, bertahan di balik fortingan mereka.
nggak mau terlalu banyak bergerak, menunggu zona selanjutnya. Lemparan bom pun dari Kalbar mulai terasa ke arah tim Kalteng, berbahaya kali ini tapi sementara masih aman, tapi. Oke. Ini chaos banget men. Sulsel dapetin satu lagi ke arah Sulut ternyata. Ciano harus knock out, ada lemparan granat juga dari seorang GZNK. Kali ini masih bertahan dengan 3 pemain mereka, diledakkan mobilnya dipastikan supaya tidak mengganggu pertarungan antara Kalteng dan juga tim-tim lain. Sementara Kalbar juga sudah mulai bergerak dengan melakukan proning, lemparan utilities meletup. Tidak ada korban jiwa untuk Kalteng. Yap, dan kita bakal juga dari tim Kalbar masih bertahan dengan 4 anggota mereka, 9 kill dikantongi pelan-pelan menuju ke arah Kalteng. Step by step, pelan-pelan mencari angle. Satu bom bisa menumbangkan 3 anggota Kalteng kalau perfect bomnya. Apakah kita bakal melihat kejadian seperti di map sebelumnya di Sandbox di mana satu Gantian, granat? tadi kan Kalteng yang lempar. Betul. Apakah kali ini Kalteng yang akan menjadi korban dari granat-granat panas atau red zone buatan yang dibuat oleh tim-tim lain? Gila men, Kalbar. Humble ditugaskan seorang diri untuk menghandle 3 pemain dari Kalteng. Ya, ini benar pede banget dari serang Humble, tapi lihat anggota-anggota lainnya juga sudah mulai menyebar. Tapi Humble dapetin 1, apakah bakal coba maju lagi? Kalteng itu kelihatan. Bertahan, spray down, salah jerami ternyata. Betul, salah jerami masih di bagian depan dan itu terlihat dengan sangat jelas di mana Humble sedang mundur dan bersembunyi di balik sebuah jerami. Sama-sama mendapatkan sebuah obstacle kali ini antara Kalbar dan juga Kalteng. Kalteng masih cukup tenang walaupun 1 pemain mereka sudah terknock out. Masih ada 2 player aktif yang tersisa dan Humble mengganti-ganti senjatanya untuk memanfaatkan sebuah momentum. Kedua, spray to the grace yang bagus. Memprediksi pergerakan dari anak-anak Kalteng. Bahkan ada follow up damage juga yang diberikan oleh pemain Kalbar yang lainnya. Disapu bersih. Dan itu HP-nya bener-bener pixel HP untuk 1 pemain terakhir. Iya, kita bakal dari serang Hanzi bakal coba untuk menangkap anggota terakhir dari tim Kalteng akhirnya tertangkap dan di finish. 12 kill oleh tim Kalbar. Ini kayaknya kill terbanyak sejauh ini ya. Karena tadi paling banyak itu 11 kill. Sekarang 12 kill. Ini belum tambah WWCD-nya. belum selesai juga ini. Belum selesai, masih ada 4 tim dengan 7 orang yang bertahan. Betul, berarti 3 tim ini satu-satu semua ya? Tapi Kalbar 4 cuy. Kalbar 4, yang lain 1 semua? Iya betul, 4 versus everybody. Wow. Oke, coba kata Itu mereka segaris lagi yang sisa 1. Udah macam 4 lawan 3. Betul, 4 lawan 3. Aduh ini sulit banget kayaknya. Tinggal memanfaatkan momentumnya aja. Kayaknya Candy sudah tahu deh kalau di kanan dia ada orang, tapi granat dari sebelah kiri membuat Candy sedikit panik. Sepertinya percobaan tembakan dari Roka masih belum bisa membuahkan hasil. Masih lompat-lompat tipis untuk mengintip pemain-pemain lain. Bri sudah mulai terspot kali ini bertemu dengan tim Sulut. Ternyata ekstrim menambah poin untuk Sulut. Dan apakah penyapuan yang dilakukan oleh Roka akan membuahkan hasil? Sudah mulai naik gradasianya. Ada spray juga dan ekstrim berhasil diamankan. Last man standing, wow, dilindas. Winner chicken dinner. Untuk tim Kalimantan Barat pada game kali ini dengan total berapa? 14 total kill kali ini. Wow, ini kill terbanyak sejauh ini ya. Tim yang WBCD dengan kill terbanyak adalah tim dari Kalimantan Barat. Sementara ini.